umroh yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Muhammad Ramdhani. Kepada beliau kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqan ni'mah, wassalatu wassalamu ala nabi khairul ummah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya fattahu ya alim, ya fattahu ya alim. Amma ba'd. Yang saya muliakan dan saya hormati seluruh pimpinan dari Travel Umroh Haji NRA. Semoga para pimpinan mendapatkan kesehatan jasmani dan rohani, selalu dilimpahkan rahmat, hidayah, inayah, sehingga istiqomah membawa jamaah, membimbing jamaah menjadi jamaah umrah yang makbul dan mabrur. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, demikian sepintas dari saya. Mudah-mudahan berkenan dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pelaksanaan umroh manasik yang lengkap akan disampaikan Al-Mukarram Ustadz Ana. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram Bapak Ustadz Ramdhani, Al-Mukarram Bapak Ustadz Abdul Khali kita, dan Pak Dokter yang alhamdulillah sudah berada di tengah-tengah kita. Bapak Ibu para calon tamu Allah yang mudah-mudahan dimudahkan Allah untuk meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu ngantuk tidak? Ngantuk tidak Bapak Ibu? Wah, kalau mau umrah tuh harus jujur ya, nggak boleh bohong. Kalau ngantuk bilang aja ngantuk ya. Soalnya kalau udara sejuk habis makan, enaknya apa? Enaknya nasi. Enaknya tidur, ibu langsung tidur. Baik Bapak Ibu, biar gak ngantuk, biar semangat, mari kita talbiyah. Bapak Ibu tahu apa itu talbiyah? Talbiyah tahu Bapak Ibu? Kan besok mau umroh, masa talbiyahnya belum tahu? Ya, yang jawabnya benar pulang duluan, boleh? Talbiyah itu menyambut panggilan. Ya, kan tadi ayatnya disampaikan wa atimul hajja wal umrata lillah. Itu perintah Allah untuk berhaji dan umrah. Yang beriman atas perintah itu lalu labbaik Allahumma labbaik, ya Allah aku datang memenuhi panggilanmu, ya Allah aku datang. Jadi talbiyah itu adalah menyambut panggilan.
Sudah hafal talbiyahnya? Dites satu-satu ya. Soalnya saya paling kesel ada jemaah kalau lagi talbiyah Ustaz. Kita mikir, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik la kala. Makanya keduluan. Labbaik la kala. Ya, coba yang bagus, yang semangat. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Alhamdulillah, Bapak Ibu, bersyukur ke Allah kita digolongkan orang yang beriman. Ya, nggak semua orang walaupun otaknya pintar belum tentu beriman. Karena kita dapat hidayah sehingga kita percaya Allah adalah Tuhan. Ya, kita syahadat, kita yakin Allah satu-satunya yang berhak diibadahi, diikuti aturannya. La ilaha illallah, ini iman. Bersyukur lagi kita termasuk orang yang mampu insya Allah membuktikan keimanan itu. Contohnya hari ini mau manasik karena iman. Kalau nggak iman mah boro-boro mau manasik. Apa manasik udah tahu, ada yang begitu. Padahal pakai ihram aja nggak tahu, akhirnya lagi tawaf melorot ihramnya. Nggak tahu pakainya, nggak aman. Pas nengok ke bawah udah nggak ada. Nah, bukannya musibah itu. Habis suruh manasik, ngapain manasik? Akhirnya dihukum Allah, melorot. Udah melorot ketendang orang. Gimana? Bingung. Ya, karena iman kita bersyukur bisa membuktikan keimanan itu hari ini mau manasik. Mau ngapain manasik? Mau umroh. Memang harus manasik, harus. Ya, kata Nabi, khudu'ani manasikakum. Sebab umrah itu harus mengikuti apa yang dicontohkan Nabi. Nah, kalau belum tahu kan kita bisa salah tawaf, nggak sah umrohnya. Sebab tawaf merupakan rukun daripada rukun umroh. Baik Bapak Ibu, satu bersyukur karena kita beriman, dua karena kita insya Allah membuktikan keimanan itu, dan Allah beri bekal kita diundang menjadi tamu istimewa, yaitu kemana? Ke tanah suci Mekah dan Madinah. Bapak Ibu, saya sering sampaikan, ke Mekah itu, ke Madinah, umrah itu bukan karena mampu, karena dipilih Allah. Sebab yang mampu kalau nggak dipilih belum tentu berangkat, belum tentu sampai. Tapi kalau sudah dipilih walaupun nggak mampu, dimampukan Allah. Banyak. Nah, selamat datang rombongan dari Tasikmalaya dan dari Bandung. Silahkan sarapan dulu. Makan siang. Baik, sampai di mana tadi? Kawan, bukan sampai makan siang. Saya izin berdiri, saya. Ya, suka bisulan. Baik. Nah, kalau sudah dipilih Allah mampu kan? Betul. Banyak yang tidak mampu, ada aja rezekinya untuk berangkat. Ada yang bosnya malah belum berangkat, malah supirnya diberangkatkan. Kalau Allah sudah pilih, Allah mampukan. Coba Bapak Ibu nih, merasa dipilih Allah enggak? Ya, kadang-kadang enggak. Kalau karena kita punya uang. Kalau merasa dipilih Allah kan senang, Pak. Dipilih Allah untuk berangkat ke tanah suci, harusnya senang.
seneng, saking senengnya. Seneng, kalau seneng kan, nah, yang seneng itu karena memang ada iman di hatinya, ada iman bahwa kita berangkat karena siapa? Allah. Kalau nggak ada iman, nggak ada. Rasa kita hanya yakin. Dan hebatnya lagi nih, yang sekarang berangkat diberangkatkan Allah, dipilih Allah di bulan terbaik, bulan haram, bulan Rajab. Bulan Rajab di antara 4 bulan yang dimuliakan Allah. Inna iddatas syuhuri inda Allah nasara syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Tuh kata Allah. Allah tuh menciptakan masa selama setahun itu 12 bulan sudah ditetapkan ketika Allah menciptakan langit dan bumi, dan sudah ditetapkan 12 bulannya itu. Dan sayangnya umat Islam gak tahu yang 12 bulan itu. Padahal minha arba'atun hurum, di antaranya ada 4 bulan yang hebat. Dan ini dzalika dinul qayyim, ini jalan agama yang lurus. Nah kalau gak tahu gimana? Coba ibu tahu nggak 12 bulan? Tahun Hijriah ya, bulan-bulan dalam tahun Hijriah. 1 bulan nggak jelas. 1 bulan Muharram, jelas. 2, ada yang 7 Rajab. 2 Safar. 3 makin 3 Rabiul Awal. 4 Rabiul Tsani. 5 Jumadal Awal. Kemudian Jumadal Akhir. Kemudian Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Jahnya aja jah. Ya. Ulangi. 1 Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Awal, Jumadal Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Awas, anak-anak kita harus tahu. Awas, di bulan itu ada ayyamul bid, ada puasa 3 hari di tengah-tengah bulan. Nah kalau nggak tahu gimana Pak? Almanak kita nggak ada almanak ayyamul bidnya, sehingga tiap bulan lewat aja puasa 3 hari di tengah bulan. Ada 4 bulan haram tadi, kata Nabi. Zaman itu berputar sebagaimana keadaannya. Lalu ada setahun itu ada 12 bulan. Ada 4 bulan minha arba'atun hurum. Ya, salah satu mutawaliyatun, yang 3 berturutan. Apa? Yang 3 berurutan. Ayo. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Wa Rajab Mudhar, Rajab Mudhar allazi baina Jumada wa Sya'ban. Kalau Rajab terpisah satu antara Jumadil Akhir dan Sya'ban, atau Jumadil Akhir dan Sya'ban. Tuh, yang 4-nya harus tahu. Sudah tahu Ibu? Barusan dikasih tahu, masih belum. Nah, yang harus Ibu ketahui, kenapa harus tahu? Di situ pada tadlimu fihinna anfusakum, jangan berani menganiaya diri di bulan yang 4 itu. Oh, kalau berbuat maksiat di bulan haram, maksiatnya dosanya berlipat-lipat. Ini kan bulan yang disucikan, yang dimuliakan, lalu kita berani mengkotorinya, berarti dosanya berlipat-lipat. Tapi kalau mampu meninggalkannya, pahalanya berlipat-lipat. Jangan bilang meninggalkan dosa nggak ada pahala. Ibu mau ngomong bohong, bulan haram, kenapa Bu? Nggak jadi. Dapat pahala nggak? Pahala berlipat-lipat, malah melebihi pahala beramal baik loh. Meninggalkan yang itu, yang mungkar, pahalanya lebih bagus, lebih banyak pahala daripada mengerjakan yang baik. Gitu loh Bu. Mau ngerumpi, bullshit. Bulan haram.
Nggak jadi itu. Dapat pahala. Ya jangan kira nggak dapat pahala. Jadi ini kita diundang Allah, ya kan, ke tempat terbaik di bulan yang baik. Masya Allah, gimana nggak istimewa itu? Ya Allah. Dan belum tentu semua orang bisa, sekalipun kaya raya, kayak orang Padang kayo rayo. Nah, belum tentu bagus saja. Kita aja belum tentu bersyukur. Bisa diundang, Dr. Roy belum, berangkat. Nah, kalau kita berangkatnya dengan iman, ya, berangkat dengan iman, berangkat kita akan bersyukur namanya. Kalau kita merasakan ya Allah, aku di bulan berangkat, maka akan bersyukur. Orang yang bersyukur maka tidak akan menjadi perjalanan ini menjadi sia-sia, tidak akan menjadikan perjalanan ini menjadi perjalanan yang mubazir. Maka dia akan berniat dengan segala daya dan kekuatan supaya perjalanan ini menjadi bermanfaat. Itu. Nah, coba, adakah perasaan ya Allah, semoga perjalanan ini perjalanan yang bisa merubah aku dari keburukan, dari hal yang buruk jadi hal-hal yang baik, supaya aku bisa berhijrah, ya, supaya aku bisa bertaubat dan nasuha. Ada nggak begitu di hati Bapak Ibu? Halo? Yang nggak ada diam aja. Yang ada insya Allah, mudah-mudahan semua ada. Paling tidak sekarang sudah diingatkan baru ya Allah, kok istirahatkan aku, padahal aku kayaknya insya Allah. Bapak Ibu, kira-kira kita diundang Allah, dipilih Allah ke tanah suci. Kenapa kira-kira Pak Ibu? Mungkin Bapak Ibu punya jawaban. Apa dari depan dulu satu-satu? Nah, apa mungkin Bapak Ibu merasa GR? Mungkin Ustaz karena saya nggak punya dosa kayaknya. Coba yang nggak punya dosa angkat tangan. Itu sudah dosa ya. Kalau jawabannya hanya karena saya banyak dosa, programnya jelas. Semoga perjalanan umroh kita menjadi perjalanan taubatan nasuha yang terbaik, diundang ke tempat terbaik di waktu yang terbaik. Rasanya kalau nggak ada niatan untuk taubat, untuk apa kita bisa? Ya. Sehingga dari sekarang udah mulai astagfirullah, aku ini banyak dosa, ibadahku belum baik, ngajiku masih malas, aku jadi istri belum soleh, aku jadi suami belum soleh, aku kadang-kadang mulutku belum bagus, hatiku belum bersih, tapi kok udah. Ya Allah, semoga perjalanan hijrahku yang terbaik, perjalanan taubatku yang terbaik, perjalanan semangat ibadahku yang terbaik. Kalau dengan cara ini aku belum bisa berubah, dengan cara apa lagi aku bisa berubah? Di tempat mana lagi aku bisa berubah? Harus khawatir. Takutnya ini menjadi perjalanan yang tidak ada nilai, tidak ada manfaat. Harus khawatir. Makanya harus siap. Siapnya bukan nanti di sana, dari sekarang. Kalau tidak siap-siap, jangan harap bisa semangat ibadah. Kalau dari sekarang nggak, ya Allah beri aku hidayah taufik agar aku bisa maksimal beribadah sehingga tiap detiknya menjadi detik-detik yang bermanfaat dari sekarang. Kalau tidak dari sekarang, minta, jangan harap di sana bisa semangat. Kalau perjalanan ini dianggap perjalanan biasa saja, berangkat, tawaf, sa'i, tahlul, pulang, nggak ada nilai. Umrah sih selesai, tapi pulang ya nggak ada perubahan, nggak ada apa-apa. Hanya segera pulang pergi berangkat, pulang pergi berangkat. Nggak ada nilai, nggak ada perubahan. Naudzubillah. Kalau sudah dipilih Allah di bulan terbaik, ke tempat terbaik, kenapa tidak bisa berubah? Nah ternyata Allah akan bisa merubah kita manakala kita serius dari awal, punya persiapan yang maksimal. Apa persiapannya? Udah Ustaz, tas saya udah penuh. Mama bongkar pasar, berasap, masukin lagi, keluar lagi, masuk lagi. Sampai tadi mau berangkat, masih bongkar pasar. Udah siap. Nah,
itu juga betul, tapi ada yang lebih penting harus dipersiapkan. Kalau tidak siap-siap, jangan harap kita semangat ibadah. Surat At-Taubah ayat 46, surat 9 ayat 46. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ayo simak. Walau aradul khuruja la'addu lahum 'uddatan walakin karihallahum bi'athahum wa thabbatahum wa qila udum al-fa'ilin. Mohon maaf nih kepada yang berangkat, tolong disimak. Jikalau kalian benar-benar mau berangkat, mohon disimak. Kalau nggak disimak nanti gagal paham. Mohon maaf. Sekali lagi yang mau berangkat tolong serius. Jikalau kalian benar-benar mau berangkat, nah, tentunya kalian akan mempersiapkan diri untuk keberangkatannya itu. Tetapi Allah tidak menyukai atas keberangkatan mereka. Lalu Allah lemahkan keinginan mereka. Dan lalu Allah katakan kepada mereka, wakilah khudum al-wadi, tinggallah kalian bersama orang-orang yang tinggal itu. Tuh. Kalau kita sungguh-sungguh mau berangkat dan merasa dipilih, Allah merasa akan tetap terbaik dan merasa ini perjalanan istimewa, maka kita akan mempersiapkan diri supaya pantas mendapat ridhonya Allah. Sehingga ketika Bapak Ibu bilang labbaik Allahumma labbaik wa sa'daika, selamat datang hambaku, ku terima kedatangan. Itu supaya pantas. Pantasnya kapan? Dari sekarang sebelum berangkat. Harus siap-siap, hatinya harus bersih, ucapannya harus bagus, niatannya harus jelas. Ya, sikap pelakunya sudah benar-benar mengharapkan ridha Allah. Nggak ada. Selain daripada itu, disiapkan itu. Ya, di antaranya hatinya harus bagus. Tapi kalau nggak persiapan, Allah tidak menyukai. Ternyata biasa aja. Malah tadi berangkatnya juga karena nemenin istri. Ada yang berangkat, bu berangkat, ya habis saudara pada berangkat. Kalau nggak berangkat malu. Ada. Bu berangkat, ya semua teman pengajian saya sudah paruh semua Ustaz, tinggal saya yang belum. Ya saya juga terpaksa lah, malu. Kira-kira dapat semangat ibadah nggak? Nggak ada yang gitu. Awas, yang di sini, awas, Allah tahu. Dan kita bisa tahu siapa yang sungguh-sungguh, di sana kelihatan. Siapa yang jam 3 sudah bangun, siapa yang Al-Qur'annya terus dibaca, siapa yang duduk, siapa semangat masjidnya lebih tinggi, itu yang memang dari awal sudah sungguh-sungguh. Tapi kalau dari sekarang nggak ada niatan, giro semangat untuk itu, sampai di sana juga Allah lemahkan. Maka Allah katakan, kenapa kalian berangkat? Maka ketika dia labbaik wa la sa'daika. Dia bilang, aku datang ya Allah. Engkau tidak datang kepada aku dan tidak kuterima kedatanganmu. Na'udzubillah. Nah, ini yang harus diwaspadai. Hati kita, ya. Ibu bapak, kita siap-siap untuk diterima Allah dan dibanggakan Allah. Amin. Nah, harus siap dari sekarang. Awas, kalau masih ada kebencian di hati, susah untuk nyambung dengan Allah. Yang berangkat dengan suami, baik-baiklah dengan suami. Minta maaf, saling minta maaf, saling berjanji untuk beribadah, untuk hijrah. Insya Allah itu kayak pengantin, Pak. Ada dulu, Pak, suami istri berdua aja kemana-mana gandengan tangan, Mas. Ya, kata jemaah, wah, Bapak Ibu mesra sekali terus gandengan tangan. Saya mau katanya kayak amplop dan perangkok. Tahunya suatu malam berantem, Pak. Yang itu yang menempel terus itu. Cuma jemaah nengok, siapa tuh? Itu amplop sama perangkok. Bapak-bapak, apalagi kalau di Mekah jalan-jalan ke mall, istrinya tuh digandeng, pegangin tangannya, takut lepas. Kalau dilepas bahaya sih. Enggak. Dari sekarang, Pak, ya. Nah, itu satu syarat ya, bersihkan hati. Apa yang mengkotori hati? Dosa. Wah, kata Nabi, ketika hamba berbuat dosa maka terdapat titik hitam di dalam hatinya. Tapi kalau dia segera tinggalkan dosa dan bertobat maka cemerlang kembali. Tetapi kalau terus berbuat dosa maka ada ron, ya,
Ron itu adalah penutup, sehingga ditutup hatinya. Kalla barronnya, ala kulub, maka makanu ya sibun ya. Maka ada ron karena perbuatan mereka, karena dosanya terus nggak tobat-tobat, tertutup. Maka kalau sudah tertutup, hatinya mati. Kalau sudah hatinya mati, umroh sehebat apapun nggak jadi pengaruh. Berangkat ke tanah suci berkali-kali pun nggak jadi bisa hijrah. Kan? Ditakdirkan untuk di umroh di bulan Muharram, di bulan Haram, di bulan Rajab, di tempat yang suci, nggak ada niatan untuk taubat. Nggak ada. Naudzubillah. Maka banyak istighfar. Kalau belum ada semangat ibadah, maka istighfar. Nah, nanti kalau ibu sudah benar-benar serius dari sekarang, sudah membersihkan hati, insya Allah yang dinikmati di sana adalah bukan nikmatnya makan di hotel, bukan nikmatnya dapat kamar yang gede, bukan nikmatnya bisa belanja banyak, tapi yang dicita-citakan nikmatnya segera bisa bersujud di Masjid Nabawi. Ketika sujud menjadikan lezat sekali, nikmat. Nah, itu yang kita harapkan. Sehingga ketika ke masjid, aduh ya Allah. Jadi semangat ibadahnya luar biasa. Imam panjang tuh nikmat. Masya Allah, nikmat. Ini ada imam panjang udah gelisah. Nggak ruku-ruku. Ini kapan ruku? Ada yang sujud 3 kali bangun. Kan di sana lama sujudnya. Sujudnya. Maksudnya Ustaz, lama banget kita di sini. Tapi bagi yang betul-betul Allah terima di sana karena benar-benar siap dengan segala niatannya, maka saya di sana akan merasakan lezatnya ibadah. Tadarusnya lezat, ke masjidnya lezat, tawafnya lezat, sa'inya lezat, nikmat. Dan nggak bisa digambarkan nikmatnya. Nikmat. Sampai nangis merasakan nikmatnya. Nah, ya. Dan itu dibentuk dari sejak sebelum berangkat kalau mau menikmati itu. Satu, bersihkan hati. Wah, ada yang gini. Mama ternyata berangkat tuh sama si ibu anu. Mama udah tahu si ibu itu mah pasti cerewet orangnya. Mudah-mudahan aja ya Allah nggak sekamar, ya Allah nggak sekamar. Kalau sekamar mah musibah ini. Ternyata sekamar. Kira-kira bakal nikmat hatinya nggak? Bakal nikmat ke masjid nggak? Nikmat sujud nggak? Nikmat makan nggak? Hilang. Dikasih kesempatan ibadah, semuanya nggak dinikmati. Jangan tuh kan? Akhirnya sekamar. Ustaz, kenapa sekamar dengan si ibu itu? Kenapa bu? Cerewet. Nah, bu saya seleksi dulu kan ibu cerewet. Jangan cerewet sini. Jangan bisa udah. Pada rumah sudah takdir Allah. Jadikan ladang meningkatkan kualitas sabar, kualitas ikhlas. Naik tuh derajat di hadapan Allah. Naik. Gak terasa. Itu mungkin yang mengantarkan pada kemakruhan ibadah ibu. Dengan ujiannya itu, ibu jadi tambah sabar. Waktu di rumah merasa paling sabar. Ternyata diuji dengan dia, apakah sabar apa belum? Itu pintu menuju derajat yang lebih tinggi. Bahkan jangan ditolak, justru disyukuri aja. Alhamdulillah, dapat teman yang pandai bicara. Dapat yang ngorok. Nggak usah stres. Sampai nggak mau masuk kamar, Ustaz. Nggak mau masuk kamar, kenapa nggak bisa tidur percuma? Kenapa? Temanku ngoroknya. Mending ada iramanya. Ustaz Sugiarto akhirnya, udah Pak tidur di kamar saya. Turunnya atau ngorok tuh. Ustaz Sugiarto nggak bisa tidur. Syukuri Pak. Maka ada kalimat innal hamda wan ni'mata. Syukuri dan nikmati. Ayo, innal hamda wan ni'mata. Syukuri dan nikmati. Nanti datang dari sini, nanti di imigrasi panjang banget bilang innal hamda wan ni'mata. Syukuri dan nikmati. Nanti sampai di sana harus ke raudhah, mana ngantuk, mana capek, innal hamda wan ni'mata.
temen ngorok, innal hamda wa ni'mata. Temen cerewet, innal hamda, lagi ngantri nasi kehabisan nasi, bilang wah nasi habis, innal hamda nasi habis. Gitu loh Bu. Siap Pak Ibu? Siap untuk jadi tamu Allah yang terbaik? Siap untuk mendapat ridho Allah, ampunan Allah? Siap dari sekarang. Maka inilah pentingnya manasik. Jangan bilang ngapain manasik. Yang merasa penting manasik, indah, nikmat. Yang tidak merasa penting manasik, gelisah. Apa pertanyaan orang? Siapa yang mau nanya? Saya Ustaz. Apa pertanyaannya? Sampai jam berapa manasik? Nanyanya sampai jam berapa Manas? Ayo yang mau nanya silakan. Baik Bapak Ibu. Nah untuk itu mari kita bersiap. Apa persiapannya? Nih, menggapai ibadah makbul persiapannya ada 3. 1, akidahnya harus benar. Dengan akidah yang benar maka akan lahir niatan yang ikhlas, terhindar dari segala perbuatan syirik. Ya, baik Bapak Ibu, maka silakan anak-anak semuanya siapkan hati yang berangkat dengan iman. Ya, jelas kalau dengan iman jelas niatannya jelas, berangkatnya jelas. Ibu siapa ini? Ibu Omah di depan di sini betul. Sedang di payung sedang. Yang mana sih di depan sini? Nah itu di situ masih kosong, masih kosong. Nanti dibalikan kursinya, dibalikin ke depan. Ya, ada yang masih di belakang, yang mana sih? Ya, di depan masih banyak yang kosong. Ya, baik silakan. Ada ke sini. Nah ini ada ke sini. Nah, ya, siap. Ini kan ada dari Bank Indonesia, ada yang dari reguler ya. Ini ada yang ke Dubai. Mana yang ke Dubai? Oh, yang ke Dubai. Nah, siap ya ke Dubai ya. Ya, hati-hati nanti ya. Jaga pandangan mata, jaga hati ya. Ya, baik. Ini insya Allah dipandu oleh beliau yang berpengalaman ke Dubai. Mana yang Madinah? Madinah langsung? Semua Madinah? Jangan ragu kok. Ya, Madinah. Madinah? Ya, kan semua selain yang kedua yang Madinah ya. Madinah insya Allah dengan saya atau Madinah dan dengan Pak Ustaz Abdul Rahman Madinah. Boleh? Oh, Dubai juga. Oh, tanggal 25 Dubai. Ya, baik. Baik, Bapak Ibu. Nah, ayo kita berangkat Madinah. Yang Madinah nanti jam berapa? Jam besok, ya, besok jam 8. Jadi jam 5 harus sudah berada di bandara. Atau kalau takut telat, asar sudah di bandara, sholat asar di bandara. Kumpulnya di mana Pak? Di depan Sate Senayan, di restoran Sate Senayan, di depannya tuh di dalam penuh. Susah. Enakan di depan lebih luas. Ya. Silahkan yang baru datang. Ini di depan masih kosong, masih bisa diisi. Ya, silakan. Baik, sampai di mana Pak Ibu tadi? Sate Senayan. Tuh, pinter. Ya, saya senang lah Bapak Ibu semuanya bahagia pokoknya untuk berangkat ke tanah suci. Jangan malah stres. Ada yang stres. Wih, padahal menjadi tamunya Allah harusnya senang. Apa yang distresin? Katanya saya suka marahin orang. Katanya di sana ada yang marahin nanti. Saya pernah nampar orang, nanti ada yang nampar. Begitu pikirannya itu aja. Akhirnya gara-gara mikirin nampar, lagi serius dikit tiba-tiba bukan ada yang nampar. Padahal tuh pakai masker, pakai karet, maskernya lepas satu. Nah, karena pikirannya negatif, udah negatif aja. Ada bapak-bapak dari mana daerah di Madinah sudah 2 hari nggak mandi. Iya. Deketin Ustaz pulang dari masjid, Ustaz bantuin saya taubat. Kenapa? Sudah hari nggak mandi. Kenapa? Karena aku punya dosa apa? Itu
air di hotel saya panas, di kamar saya panas, nggak bisa mandi, saya cebok aja kepaksa, panas banget. Mas, apa iya sudah, saya udah di Raudhah sudah, silakan, selamat datang Pak, silakan. Ini di depan masih kosong Pak Mahfud, silakan. Ya, silakan Pak. Ini Mas ini 1, 2, 3, 4, 5 masih bisa. Ada di Pak. Ya, alhamdulillah. Baik. Mohon maaf dilanjutkan ya Pak. Sampai di mana tadi itu? Panas. Maaf Bapak Ibu, kadang-kadang orang yang berangkat umrah itu stres, takut dosa ini, takut dosa itu, karena di sana dapat balasan dosa. Ya, sehingga ada jemaah yang dari daerah nggak mandi 2 hari karena air di kamarnya panas. Dia udah tobat, tetap panas. Ngadu ke Ustaz, saya udah 2 hari nggak mandi, nggak tahu saya punya dosa apa. Itu air di kamar panas. Motornya kemana? Ke kiri, ya panas. Itu bukan dosa, besok. Nggak tahu betul. Jadi panas. Nah kayak begitu kan? Kenapa? Sudah negatif. Kita tahu kata Allah, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Katakan kepada hamba-hambaku yang ingin bertobat sampai umroh, ingin diterima taubat, maka jangan putus asa dari rahmatku. Sebesar apapun dosanya akan kuampuni seluruhnya. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Seluruhnya akan diampuni dosa. Yang dari sekarang sudah niatan mau taubat, dimudahkan Allah, disampaikan Allah, disemangati, dikuatkan niatnya, baru benar-benar bisa taubat dan nasuha. Allah tahu siapa yang benar-benar mau taubat, siapa yang cuma jalan-jalan aja ke sana. Kita bisa lihat. Ya, sekali lagi. Siapa yang dari sekarang sudah punya niatan ibadah sampai di sana Allah kuatkan. Tapi siapa yang jalan aja umroh, tidak akan Allah kuatkan. Tapi di sana juga lemah aja. Malah banyakkan ngobrol di kamar, banyak main HP-nya, banyak jalan belanjanya, banyak melakukan hal yang mubadirnya, karena memang dari awal tidak punya keinginan untuk ibadah. Tadi Allah lemahkan. Nah, makanya kalau ingin taubat yang benar. Jadi nggak usah takut, justru harus senang, bahagia, lalu sikapi dengan sikap yang baik. 3 bekal dipersiapkan, akidahnya harus benar. Cita-citanya ingin diselamatkan Allah harus benar-benar. Satu-satunya penyelamat hidup adalah Allah. Nggak ada jalan lain. Tidak ada lagi yang bisa menyelamatkan hidup kita, Allah. Dunia akhirat, sumber rezeki Allah, kesehatan Allah, keselamatan Allah. Yang berikan hidayah kepada anak-anak kita jadi soleh, Allah. Demi Allah, nggak ada yang bisa merubah apapun kecuali Allah. Kalau sudah bulat ke situ, lalu kita mau pilihan apa lagi? Kecuali kalau ingin semua harapan dikabulkan Allah, kita tunduk patuh pada aturan Allah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i fal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kata Allah, jikalau hambaku meminta akan kuberi. Ya, siapa yang minta kepada Allah diberikan. Tetapi ada syaratnya, fal yastajibu li, penuhi dalam kewajiban-kewajibanmu. Taat kepada Allah. Ketaatan yang dengan ilmu dan dengan ikhlas. Tidak ada aturannya. Mau ngantor aja ada aturannya, ingin dapat gaji, ini ingin dapat rahmat Allah, ingin dapat surga, mana ada aturannya? Nah, untuk itu maka kita harus taat. Nah, yang bikin kita serius taat itu kalau kita akidahnya benar. Kalau merasakan satu-satunya yang bisa menolong hidup kita adalah Allah. Kalau Bapak Ibu semuanya bercita-cita ingin husnul khotimah, tuh akan serius. Ingin selamat di alam kubur, serius. Ingin selamat di mahsyar yang tidak ada penolong kecuali Allah. Nah, kalau ke situ akan serius tuh ibadah, taubatnya akan serius. Bagaimana rasa takutnya yang tinggi atas sakaratul maut, rasa takut yang tinggi terhadap neraka, dan ingin selamatkan Allah, bukan hanya untuk kita, untuk keluarga kita, dan rasa harap yang besar untuk mendapat surganya Allah. Maka ini yang mendorong kita untuk serius ibadah. Kalau cuma sekedar ingin jabatan naik, ingin rezeki di dunia, itu program kecil.
Tapi program kita besar, ingin surga. Surganya juga surga Firdaus. Apa dengan datang ke Mekah lalu ngobrol? Dapat. Apa dengan datang ke Mekah lalu kita hanya baca-baca WA, kirim-kirim WA, foto-foto di sekitar Ka'bah? Apa dengan cara itu dapat? Kan mungkin, itu nggak serius. Nah, maka dengan akidah yang benar kita akan serius. Ketahuan mana yang serius, mana yang nggak serius. Awas hati-hati. Mana yang dusta, mana yang jujur. Berangkat dengan iman, dengan akidah. Maka nggak ada lagi peduli temennya itu cerewet, temennya itu lele, temennya tukang belanja. Dia konsentrasi pada dirinya. Temennya itu tukang ngomongin orang, dia selamatkan dirinya. Ya Allah, ya Allah, terus saja, nggak peduli. Nggak ada, ini lelet banget. Selalu, Bu, ayo ke masjid, nggak mau. Lillahi ta'ala. Tidak lalu ketemu teman, mana temannya? Dia malah lelet. Ya mungkin masih di kamar, Bu, gitu. Atau mungkin sudah bilang, nggak ada masalah. Gitu, jadi enak nih. Sebab tidak sibuk dengan kondisi, kecuali sibuk dengan dirinya, takut umrohnya tidak makbulah, tidak makbulah. Baik, nih akidah sekali lagi harus dikuatkan dengan benar. Sukses dan tidaknya perjalanan kita tergantung akidah kita, tergantung dasar berangkatnya kita, tujuannya kita. Sukses dan tidaknya ini yang penting akidahnya. Kalau akidahnya lemah, maka di sana juga ada tadi keinginan untuk semangat ibadah, untuk hijrah, untuk memulai kebaikan-kebaikan. Nah, insya Allah, sebenarnya saya insya Allah mencium bau kemakmuran di sini. Amin ya Rabbal alamin. Bapak Ibu, akidahnya kuat, pasti lillahi. Nah, ini hati-hati jadi godaan besar untuk merusak ibadah. Dikit-dikit selfie, cepret, kirim ke grup. Alhamdulillah sudah di Madinah nih. Masuk raudhah orang lain nangis, dia cepret. Raudhah nih. Raudhah dipoto raudhah. Ya. Kira-kira bagus nggak, Bu? Lagi tawaf subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Membelakangi Ka'bah, tawafnya tidak sah. Tawaf syarat sahnya Ka'bah sebelah kiri, bukan belakang kita. Wah, yang tawaf sambil selfie tidak sah. Orang lain habis tawaf nangis, taubat. Dia mau tahu suaminya yang lagi nangis. Dia komentar, suami saya lagi taubat. Saya tahu dia mau banyak dosa, apalagi dosa sama istrinya. Coba, mana lillah ada. Nanti foto di Ka'bah wajib dipasang nanti di ruang tamu gede-gede. Kalau ada yang datang, Bu, udah umroh nggak lihat tamu saya, nggak lihat foto saya, lihatin fotonya gede. Ini. Kalau nggak ada komen, ya komen di grup. Kok nggak pada komen ya? Begitu. Jangan sampai surga yang dijanjikan, ampunan, rahmat hilang gara-gara nafsunya dengan WA grup, dengan HP. Na'udzubillah. Maka akidah dikuatkan, niat dikuatkan agar tidak salah. Ya, yang kita bawa ke masjid yang dikeluarkan bukan HP, Al-Quran. Jangan Al-HP. Suratnya surat Al-WA, surat Al-YouTube, Al-Twitter, Al-Instagram. Lupa Al-Quran. Na'udzubillah. Gak sedikit, Pak. Sekarang tuh gak. Bahkan ini tuh wajib sekali untuk dibawa. Ya, insya Allah Bapak Ibu semuanya niat bulat dengan dasar akidah yang kuat, berangkat billahi ta'ala, pulang ingin dapat ampunan Allah. Ya, insya Allah kalau dengan akidah yang kuat, dengan tekad yang kuat, pulang menjadi orang yang bermanfaat, lebih manfaat. Yang pulang ke rumah, anak-anak menjadi bangga. Ternyata pulang umroh, ibu dan ayahnya berbeda. Gak pernah lagi cekcok, berantem, saling sayang menyayangi, hatinya menjadi lembut. Betul, Bu? Betul. Apa yang betul? Hatinya menjadi lembut, jadi bagus. Anak-anak gak susah jadi punya idola, idolanya mamahnya.
yang baik. Anak-anak gak susah jadi panutan, panutannya adalah ayahnya yang hebat. Itu harus begitu. Itu program. Yang ke kantor kembali, di kantor menjadi lebih bermanfaat. Inilah umrah yang manfaat. Yang ke masjid, yang tadinya jarang ke masjid, jadi rajin ke masjid. Umrahnya manfaat buat masjid yang ada di sekitar. Subhanallah. Ini umrah yang bernilai, bermanfaat. Naiknya jelas, naik amalnya, naik semangat ibadahnya, bukan naik berat badannya. Kadang-kadang Ustaz 5 kilo nih kayaknya gitu. Baik Bapak Ibu. Kemudian yang kedua adalah bekalnya. Nah tadi kalau akidahnya sudah kuat, dasar berangkatnya sudah kuat, maka akan serius menjalankan ibadah. Maka dia sangat butuh bekal berikutnya adalah syariatnya harus benar, bekal ilmu. Al-Quran surat Al-Isra ayat 36. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun inna sam'a wal basar wal fu'ad kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Jangan kalian melakukan sesuatu yang tidak ada pengetahuan di dalamnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati bakal diminta tanggung jawab di hadapan Allah. Tadi disampaikan khudhu' ini manasikakum. Kita bermanasik melaksanakan ibadah umrah sesuai yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuh. Sekarang kata sana. Bu. Ibu. Bu. Apa itu umrah? Tuh kan? Umrah. Iya. Yang bisa jawab pulang duluan. Umrah. Ya, umrah. Arti umrah adalah berziarah. Kemana yang diziarah? Apa yang diziarahi? Ka'bah. Untuk apa? Tawaf, sa'i, tahallul. Kalau haji kan al-qasdu, menyengaja datang. Kalau umrah ziarah. Apa yang diziarahi? Apa itu umrah? Ziarah. Apa yang diziarahi? Kok enggak gitu. Enggak ragu-ragu gitu. Umrah itu ziarah. Yang diziarahi Ka'bah. Untuk apa? Tawaf, sa'i, tahallul. Umrah apa artinya? Ziarah. Apa yang diziarahi? Ka'bah. Apa ibadahnya? Tawaf, sa'i, tahallul. Ingat. Makanya ada 5 rukun umrah. Rukun itu nggak boleh ditinggal. Kalau ditinggal umrohnya tidak sah. Nah, ini yang harus tahu benar. Jadi rukun itu ada rukun umroh. Kalau ditinggal umrohnya tidak sah. 1, niat ihram. Niat di mana? Di hati. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mengikhlaskan perbuatan karena Allah. Ya. Ini niat itu di mana adanya? Di hati. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Tuh, haji dan umrah semata-mata karena Allah. Awas, harus lillah. Dan kalau tidak lillah berarti tidak sah. Semua amal ibadah tergantung pada niatnya. Innamal a'malu binniyat. Kalau niatnya salah, nggak sampai ke Allah. Ya, sekarang dan setan pasti akan menggelincirkan kita dari niat. Dan banyak orang yang gagal ibadah gara-gara salah niat. Wah, setiap niat ini penting. Ada jemaah haji tahun berapa sampai di Arafah udah nanya, Ustaz sudah boleh punya gelar haji enggak? Di Arafah tuh katanya al-hajju Arafah, haji itu Arafah. Kita sudah hukum, boleh enggak? Boleh Pak. Tolong bendernya diganti, sekarang boleh pakai H. Bendernya belum pakai H. Nah kan, itu nyatanya udah lain pasti. Bukan lillahi lil bender. Syariatnya harus benar, niatnya harus benar. 1 niat. Ya. 2 tawaf. Tawaf apa tadi? Tawaf apa yang disebut tawaf? Tawaf artinya mengelilingi. Tawaf artinya mengelilingi. Tawaf artinya mengelilingi. Apa yang dikelilingi? Berapa kali? Dimulai dari mana? Hajar Aswad. Selesai di mana?
Berapa kali putaran? 7. Tuh, udah pada pinter ya, alhamdulillah. Ulangi, nggak apa-apa. Ya, daripada pajaknya pas mau tawaf baru baca. Nah, jadi rukun berikutnya adalah tawaf. Tawafnya harus benar. Nah, syarat sah tawaf, satu harus suci dari hadas. Baik hadas besar atau hadas kecil. Hadas besar yaitu harus mandi besar. Apa yang menyebabkan hadas besar? Di antaranya haid. Jadi yang haid tidak boleh dulu ikut tawaf. Gimana caranya? Doa dari sekarang, ya Allah semoga aku suci. Ya Allah jangan sampai haid. Minta doa. Jangan bertawakal ke obat. Wah, banyak tawakal ke obat. Pak Dok minta obat paling paten. Saya mau umroh. Sehingga yakin dengan obat ini saya pasti nggak keluar. Ternyata keluar. Nah, ayo. Nggak dijamin. Saya pernah bawa jemaah haji di Madinah ngobrol. Yang satu punya apotek, yang satu jemaah biasa. Bu pakai apa katanya biar nggak haid? Saya pakai pil KB. Kata teman-teman pakai pil KB. Alhamdulillah. Gimana? Alhamdulillah sih sampai sekarang belum keluar. Saya sih pakai pil paten nih. Ini dari dokter saya. Ini paling paten. Besoknya yang bilang pil paten keluar. Nah, dia marah-marah sama dokternya. Gimana sih dok? Katanya pil paten. Masa kalah sama pil KB? Nah, dia bilang, ya salah tawakal. Tawakal ala Allah. Wa idza jamta fatawakkal ala Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Yang tawakal tuh jadi tenang. Yang nggak tawakal stres. Yang stres, kadang-kadang jadi keluar ya dok. Nah, itu dokter. Orang yang tawakal mah nggak batuk juga jadi batuk. Ketemu dokter, dok, padahal sehat. Tapi karena bergantung sama dokter bisa aja jadi batuk. Ya, tawakal ke siapa? Allah. Jangan bergantung kepada selain Allah. Itu obat usaha, bukan menghentikan. Tapi yang menghentikan demi Allah. Bulat kau. Nah supaya kenapa? Dengan tawakal ketika sukses akan syukurnya ke Allah, nggak ke dokter. Tapi alhamdulillah ya Allah, berkat obat ini kau sembuhkan aku. Jadi tetap ke Allah, tawakalnya bukan ke obat. Sehingga malu kalau melanggar aturan Allah. Tuh, ya, baik. Bapak Ibu, selanjutnya adalah dari syarat sah tawaf harus suci dari hadas. Suci dari hadas kecil, wudu. Harus punya wudu. Kalau batal wudu berarti batal tuh tawaf. Tiba-tiba putaran kedua, putaran ke-1 lancar, kedua mulas dimulai. Putaran ketiga makin mendesak. Putaran keempat keluar tuh si mulas. Cus. Nah, walaupun kecil tetap aja keluar. Nah, batal tuh wudu. Kalau batal wudu ke-1, ke-2, ke-3 sudah sah. Tapi yang keluarnya itu yang batal. Ambil wudu dulu, kembali melanjutkan putarannya 4, 5, 6, 7 gitu. Nanti koordinasi di sana. Tapi mudah-mudahan sih nggak batal. Kita usaha doa. Baik. Kemudian memulai tawaf dari sudut Hajar Aswad. Sudut Hajar Aswad. Sudut. Nah, ketika melihat sudut Hajar Aswad, Ustaz di depan memimpin, lalu bilang, kan ada 3 cara untuk memulai tawaf. 1, mencium. Sekarang nggak mungkin mencium. 1, madharatnya luar biasa. 2, itu disemprot minyak wangi. Coba, sementara kita sudah jihad, nggak boleh kena minyak wangi. Ya, Rasul pernah dengan tongkatnya atau Rasul dengan menyentuh tangannya lalu cium. Atau beristilam dengan isyarat. Nah kita pilih yang isyarat. Jaraknya kita bisa 5 meter tuh, ya, ke Ka'bah. Maka Ustaz itu Bismillahirrahmanirrahim. Cium, ya. Ada juga yang tidak harus nyium, kalau menyentuh baru nyium. Ada juga bisa cium, bisa cium karena kita beristilah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pilih yang mana terserah. Ya, kita hadapkan Ka'bah. Lalu Bismillahirrahmanirrahim. Cium. Nah, kadang-kadang ini kan yang di depan memang sudah lurus dengan Hajar Aswad, yang di belakang ikut-ikutan. Padahal belum sampai ke sudut Hajar Aswad. Karena lihat ustaznya sudah Bismillahirrahmanirrahim, yang di belakang tuh Bismillahirrahmanirrahim. Padahal masih di tengah-tengah antara rukun Yamani dan Hajar Aswad. Jadi tolong perhatikan apa Ibu ya.
Nanti sebelum lurus dengan sudut hajarot, jangan memulai walaupun ustaznya sudah mulai. Paham ya? Ayo, bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Jangan ketukar kisbah. Bismillahirrahmanirrahim. Salah itu, tukang kisbah itu. Baru muter subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyyil. Baca doanya, Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa tiba'an li sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah nas'aluka al-afwa wal afiyata wal mu'afata fid dini wal fawza billah. Allah nas'aluka al-afwa wal mu'afata ada. Ya betul ya? Nah, kemudian apa Ibu? Nah, bisa antara beberapa hal yang bisa dilakukan. Satu, kalau bisa doa sendiri, doa sendiri. Ustaz juga di sana memimpin doa. Paling tidak supaya tidak lupa putaran. Putaran satu doanya ada. Biasanya ibu-ibu bapak-bapak ikut jemaah itu. Nanti pakai headset. Masing-masing dibagi headset. Maaf, itu bukan souvenir, tapi dipinjamkan. Selesai jangan dibawa pulang. Kembalikan ke ustaznya untuk jemaah berikutnya. Kalau hilang satu lumayan tuh 1 juta. Ya, bukan salah saya, salah kuping saya di sini. Baik Bapak Ibu. Nah, nanti ustaznya ada yang mimpin. Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika. Ketika sampai pada wa wafa'an, karena nggak bisa bahasa Arab, wa apaan. Nah, wawan. Dan di dekat kuping saya itu. Saya ulang kan, saya kalau belum saya ulang. Ya. Wa wafa'an, wa awawan. Laku amin aja ya. Jadi kalau nggak bisa amin aja. Amin. Gitu. Ya Allah kabulkan doaku seperti doanya Ustaz. Dan kita boleh nebeng doa. Allahumma nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadun. Kita nebeng doanya Nabi, boleh. Ya Allah, kabulkan doaku sebagaimana yang dimintakan oleh Nabi, boleh. Wa'udzuka min syarri ma sa'alaka, dan aku berlindung dari apa yang minta. Boleh ya Allah, aku mohon apa yang dimohonkan oleh Ustaz sama aja. Amin. Amin gitu. Jangan wa apaan, wa kawawan. Ya. Wah, nak kenceng. Udah amin, kalau nggak bisa amin udah amin. Atau doa di hati sendiri silakan. Punya hajat sendiri. Saya mau tobat aja, ampuni ya Allah dosaku, ampuni dosa. Ingat bapak kita, banyak bapak. Ampuni dosa ayahku, bapakku. Dulu berjuang habis-habisan untuk. Mungkin beliau juga ingin kita ngasih, tapi uangnya habis dipakai berjuang buat membesarkan aku. Berkat perjuangannya aku sekarang bisa kesini ya Allah, ampuni dosanya. Boleh dengan bahasa sendiri. Ingat anak-anak yang ditinggal. Ya Allah, anak-anakku biar soleh, lembutkan hatinya, baguskan akhlaknya. Nah, ingat ibu kita. Bayangkan wajah seakan-akan hadir di hadapan kita. Ibu, kebayang bagaimana kita berbelanja dulu, merepotkannya. Nyuci baju kita, masakin kita, nganterin kita, terus ibu sampai peot, ibu kita terus habis energinya buat anaknya. Lalu doakan, ya Allah ampuni dosa ibuku, angkat derajatnya. Ya, insya Allah sampai itu doa-doanya luar biasa. Nah, doa anak pada waladin solihin yad'ulah, doa dari anak-anak soleh sampai itu supaya orang tuanya. Mungkin orang tua kita lagi punya masalah di alam barzah, anak-anak yang diharapkan untuk minta ampun atau Tuhan. Lagi tawaf, minta dengan serius. Allah sampai jadi Allah, sampai ke Allah, dan subhanallah berkah buat orang tua kita ya. Sudah tiada. Yang masih ada doakan. Yang ingin ngajak orang tuanya, minta ya Allah semoga rezekiku semakin berkah, bisa ngajak orang itu aku sih. Nah ya, semoga rezekiku berkah, bisa ngajak anak-anakku. Minta dikabul insya Allah kalau kita serius ya, penuh dengan usaha. Baik, doa bisa apa saja sesuai dengan hajat kita. Bikin dari sekarang proposal untuk diajukan ke Allah. Mungkin saja Allah mengundang Bapak Ibu karena Allah tahu Bapak Ibu juga banyak masalah. Saya tanya, ada nggak yang punya masalah di sini? Bu, ngaku. Ada nggak yang tidak punya masalah sama sekali?
Saya lihat wajahnya wajah punya masalah. Bahwa aduh kan. Justru semakin merasa butuh, semakin akan serius kita ibadah. Ya semakin butuh pertolongan Allah, semakin sujudnya akan lama. Bu, ada yang sampai di raudhah sujud nangis. Apa? Karena dia merasakan butuhnya pertolongan Allah. Ada yang sampai raudhah tadi malah foto-foto. Nah, merasa butuh loh. Nggak merasa. Kalau merasa butuh, dia sujud. Ada jemaah, Ustaz saya punya anak saya gini. Bu, nanti ketika sujud di raudhah, ibu madu. Katanya di raudhah dia selama itu masuk sujud ingat anak ya. Oh anakku, gitu aja. Ketika merasa butuh kita akan serius. Nah itulah akidah itu. Ya, ya Pak Ibu. Sekali lagi doa silakan dengan doa apa saja. Gitu di baik. Kemudian putaran 7 putaran itu memang ada doa-doanya masing-masing. Selesai kita tawaf. Nah, ketika tawaf nggak boleh Ka'bah selalu berada di sebelah kiri kita. Ya, jadi 1 kita suci dari hadas. 2 menutup aurat, penutup aurat. 3 memulai tawaf dari sudut Hajar Aswad. 4 muter Ka'bah 7 putaran dengan yakin. 5 Ka'bah sebelah kiri. Jadi kita muter Ka'bah melawan arah jarum jam. Berikutnya adalah tidak boleh nempel di Ka'bah. Nggak boleh. Lagi tawaf harus di luar Ka'bah. Nggak boleh masuk Hijr Ismail lagi tawaf. Harus di luar Ka'bah. Nanti mungkin kalau rombongan bisa, tapi kalau tawaf sunnah kalau nggak tahu salah. Alhamdulillah Ustaz, tadi saya tawaf sunnah masuk ke Hijr Ismail Ustaz. Saya sholat dulu, nggak sah itu. Justru yang muter Hijr Ismail itu masuk ke Hijr Ismail nggak sah. Sebab tawaf harus di luar Ka'bah. Itu. Ya, selesai tawaf kita harus melewati sudut Hajar Aswad. Jangan keluar sebelum sudut Hajar Aswad. Kita melewati lalu menuju untuk rukun berikutnya. Sebelum kita ke rukun berikutnya biasanya kita doa dulu dan sholat sunnah ba'da tawaf. Berapa rakaat sholatnya? 2 rakaat saja. Rakaat pertama sunnah sesudah surat Al-Fatihah, surat Al-Kafirun. Rakaat kedua surat Al-Ikhlas. Tapi kalau nggak bisa, surat apa aja yang bisa. Jangan maksain Al-Kafirun tapi nggak tahu ujungnya. Wala ana 'abidun ma abattum wala antum 'abiduna ma a'bud. Wala ana 'abidun ma abattum wala antum 'abidun wala. Laku nggak ketemu. Mana laku? Saya pikir khusyuk, padahal nyari laku nggak ketemu. Wala ana 'abidun. Kelihatannya kan khusyuk. Akhirnya ahdina a'toina kosong ini robika manardina a'toina kosong ini inasa tuh Pak innalillahi wa inna kesel. Udah ayat yang hafal aja. Kedua surat Al-Ikhlas. Kadang ada jemaah ya Al-Ikhlas nggak tahu. Ibu-ibu tolong nanti baca surat Al-Ikhlas. Nggak tahu Ustaz. Kalau kulhu tahu Ustaz. Nah, kulhu atau ada kulhu aja. Kita kan tahunya alam taro, tabat yada, al-kafirun, kuliah al-kafirun, kuliah lupa nama suratnya. Nah, baik. Selesai doa, kita akan minum air jam-jam, minum dengan penuh rasa syukur, puas. Kan? Jangan Bu, saya waktu dikasih sama tetangga cuma segini. Oh, minumnya dengan syariat yang benar. Baca Bismillah dulu, jadikan 3 kali tegukan. Jangan alhamdulillah. Kalau nggak ada alhamdulillah. Minum Bismillahirrahmanirrahim. Baru doa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'a. Ya Allah, kita ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas, sembuh dari segala penyakit. Sunnah juga ke kepala, disirahkan ke kepala. Apalagi ibu-ibu kemuka, wih biar kinclong. Allahumma kinclongin, glowingin. Nggak apa demi suami ya. Baik ibu ya. Setelah itu kita akan rukun berikutnya adalah apa? Sa'i. Ini juga harus tahu syarat sahnya. Sa'i itu syarat utama dilakukan sesudah tawaf. Jadi nggak ada ujung-ujung sa'i. Sa'i pasti pakai ihram. Nggak ada sa'i sunnah, nggak ada. Sa'i itu dilakukan sesudah tawaf. Nah,
Tuh, dilakukan di mas'a. Ya, inna sofa wal marwata min sya'airillah, di tempat syiar-syiar Allah. Dimulai dari sofa dulu, ya, berakhir di marwah. Sofa marwah, bukit marwah, bukit sofa. Kita berdiri dulu di sofa. Berapa kali perjalanan? 7 kali. Sofa marwah dihitung 1 kali. Balik dari marwah ke sofa dari 2 kali. Balik lagi jadi 3 kali. Balik lagi dari marwah ke sofa 4 kali. Jadi sofa marwah ganjil, marwah sofa genap. Berakhir di mana? Tuh yang jauh tuh. Nah, gitu. Yang jelas. Yang semangat dong Pak. Biar di sana semangat. Berakhir di mana? Yakin? Kalau berakhir di sofa berarti salah. 7 apa 6? Tapi kok di sofa ya? Ini 7 apa 6? Udah pasti salah. Kalau lupa tambahin lagi, balik ke marwah. Itu berarti selesainya di marwah. Ada dulu aki-aki berpisah dari rombongan. Dia kalau sofa marwah sofa dihitung sekali, jadi 14 kali. Yang ngos-ngosan. Aki dari mana dicari dari tadi kok nggak pulang-pulang? Baru selesai sani Ustaz. Capek 14 kali. Makanya manasik tuh denger nih. Udah gitu Ustaz, doa saya sah enggak? Apa doanya? Kan orang itu inna sofa. Saya nggak ngerti. Jadi di sini sofa, di sana marwah, jalan saja. Sampai di marwah, di sini marwah, di situ sofa, jalan lagi. Lah apa? Itu ngapain? Zikir apa? Perbanyak takbir di sana. Allahu Akbar, banyak takbir. Di marwah, di sofa, takbir. Lalu baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah wahdah anjaza wa'dah wa nasra 'abdah wa hajama al-ahjaba wahdah. Itu dibacanya itu. Oh, takbir Allahu akbar, turun takbir. Di antaranya doa Allahumma habbib ilaina al-iman waj'alhu fi qulubina wa qarib ilaina al-kufra wal fusuq wal isyan waj'alna minar rasyidin. Dari marwah ke sofa Allahumma inna nas'aluka huda wa tuqa wal apa. Doanya bagus-bagus. Ya. Turun. Ketika lampu hijau, untuk bapak-bapak sunnah berlari-lari kecil. Untuk siapa sunnahnya? Untuk siapa? Ibu-ibu sunnah enggak? Awas kalau lari. Suka sebel. Ibu-ibu malah duluan. Ayo Ustaz, Ustaz mah. Ustaz kurang olahraga, katanya malah ngeledekin loh Pak ibu-ibu. Ayo. Jangan ibu-ibu jalan aja. Kita yang bapak lari. Ya bukan balap lari tadi. Wah, bisa ketinggalan. Sambil rabbikir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallahul azizzul akram. Baca. Nah, ada juga yang terus semangat. Pikir rabbikir warham. Ada. Kita aja ditabrak. Rombongannya ada 200. Gak pakai headset, pakai bekas aqua. Begini. Robek. Nah, akhirnya malah mengganggu yang lain. Kita pakai headset, insya Allah nggak teriak. Ya, makanya dari sekarang baca tuh Robik itu apa artinya? Biar ketika baca itu dengan hati. Kemudian naik ke Bukit Marwah sambil baca inna sofa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayatawafa bihima wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Allahu akbar walillahil hamd la ilaha wahdahu la syarika. Begitu sama seperti yang dilakukan di Bukit Sofa. Doa silakan. Doa masing-masing juga boleh. Turun baru kita doa lagi, zikir lagi, tasbih lagi, takbir lagi. Lampu hijau, rabbikir warham wa'fu wa takarram wa tazawwad. Begitu. Naik ke atas Bukit Sofa,
Inna sofa wal marwata, baca takbir, baca tahlil, turun doa. Begitulah 7 kali perjalanan berakhir di Bukit Marwah. Kalau tawaf bersyarat harus punya wudhu, kalau sa'i tidak harus punya wudhu, sunnah saja punya wudhu. Jadi sa'i boleh batal wudhu. Jangan ribut, batal Ustaz, batal. Bu, gak usah wudhu, gak usah saya batal Ustaz, maksa lagi. Tadi kasih tahu gak usah wudhu apa-apa. Nah, jadi ingatnya kalau saya batal wudhu boleh. Ada ibu-ibu habis tawaf, alhamdulillah sebelum tawaf saya selesai, pas keluar. Nggak usah dibilang-bilang. Baik, selesai sa'i berarti tinggal 1 rukun apa? Tahallul. Pintar-pintar gitu. Bapak-bapak ada jawab. Selesai sa'i tinggal rukun yang berikutnya adalah tahallul. Apa itu tahallul? Bukan, ini tahallul gunting rambut. Ya. Kalau gunting rambut ada taksir, ada tahlil. Taksir atau tahlil? Ini tahallul itu halalnya hal-hal yang diharamkan dalam berihram umroh dengan menggunting rambut. Lalu tahallul sudah halal, gitu ya, gunting rambut, ya. Sunnahnya bagi bapak-bapak botak. Bandingannya 1:3 yang didoakan oleh Nabi. Pak ingin doakan Nabi 3 apa 1? Ada yang jawab. Resikonya botak ya, pilihan lah bapak ini, terserah bapak-bapak. Ibu-ibu diguntingnya jangan sama orang lain, cari suaminya dulu. Suami yang gunting, yang sudah digunting sama suaminya, baru gunting temennya, biar aman. Jangan mau digunting sama anak-anak atau ibu-ibu yang ada di Sopo Marwah, orang-orang yang sana yang ada. Kenapa? Kadang-kadang habis gunting minta 40 real. Kalau ikhlas sih nggak apa-apa. Yang ngedumel rusak tuh, rusak jatuh waktu. Iyalah, kirain itu gratis. Mintanya 40 real, nggak kira-kira lagi dikasih 5 real, nggak mau. Gimana sih orang Arab pelit-pelit? Padahal sudah Allah kasih tawaf lancar, sa'i lancar. Giliran selesai habis pakai marahin anak-anak.